Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini akan membahas tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya, marilah kita perhatikan gambar video yang ada di bawah ini. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Sebelum kita mengetahui apa makna daripada qada dan qadar, marilah kita simak apa yang dimaksud dengan iman. Namun sebelumnya, marilah kita amati beberapa video yang ada di bawah ini. Nah, sekarang kita perhatikan. Iman adalah keadaan atau suasana hati yang percaya sepenuhnya tanpa keraguan sedikit pun untuk meyakini kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus ditanamkan dalam hati setiap orang muslim. Sedangkan arti qada secara bahasa artinya ketetapan hukum, ketentuan, tuturan, atau takaran. Maka qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang di dalamnya terdapat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Secara makna, qada merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan dan ketentuan ini sudah diatur Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum Dia menciptakan alam semesta ini. Sedangkan qadar atau juga sering kita kenal sebagai takdir adalah realisasi dari qada itu sendiri. Secara bahasa, qadar berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan sudah yang diwujudkan. Sebagai seorang mukmin, dalam menyikapi qada dan qadar ini harus dengan keyakinan yang kuat bahwa qada dan qadar yang terjadi pada setiap makhluknya adalah benar. Secara istilah, qadar atau takdir adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasa, qudrah, dan qadirun atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Cobalah perhatikan gambar di atas. Kita melihat ada orang yang memiliki kekayaan dengan kerapian yang dia punya, dan pada gambar berikutnya ada seorang anak kecil yang dalam keadaan kumuh karena kekurangan. Adik-adik sekalian, qadar atau yang dikenal dengan takdir itu terbagi dua. Yang pertama, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir mutlak yang tak mungkin berubah. Misalnya kematian, masa tua, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl surah ke-6 ayat 61 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Yang artinya, maka apabila telah tiba ajal mereka, waktu yang telah ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka mendapatkan mengundurkannya barang sesaat dan tidak pula mendahulukannya. Adapun yang kedua adalah takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yang berarti takdir yang dapat merubah
atau dapat berubah dengan doa, usaha, dan ikhtiar yang diupayakan hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Surah Ar-Ra'd ayat 11, surah ke-13. Marilah kita perhatikan contoh takdir mubram dan takdir mu'allaq. Di samping ini kita lihat ada beberapa contoh takdir mubram seperti gambar seorang anak dengan seorang kakek di mana keduanya berbeda usia. Usia adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Yang kedua, kematian. Kematian seseorang sebagaimana dalam surah Al-Quran tadi tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Karena semua telah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa dirubah. Yang kedua, contoh takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa dirubah seperti harta kekayaan, rezeki yang kita cari, kekayaan yang kita miliki bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung dengan usaha yang kita lakukan. Kemudian jodoh bisa kita dapat dengan usaha kita sendiri. Dan jodoh juga merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui iman, pengertian iman kepada qada dan qadar, maka apa fungsi kita beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Kedua, menghindari sikap sombong. Ketiga, melatih berhusnuzon atau baik sangka. Yang keempat, melatih kesabaran. Dan yang kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Adik-adik sekalian, setelah kita tahu fungsinya, maka kita harus tahu juga apa hikmah yang terkandung dalam beriman kepada qada dan qadar. Yang mana hikmahnya antara lain, yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu dengan dua macam cara, yaitu memberikan qadrah atau kekuatan dan membuat ukuran serta cara-cara tertentu. Dua, kita bisa menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat untuk kehidupannya. Jika kita mampu menggunakannya dengan baik, tentu hasil yang optimal dapat kita raih selama hidup di dunia ini. Nah, perhatikanlah foto dan juga video yang terdapat pada lembaran di samping ini. Hikmah yang ketiga, manusia berhak memilih untuk melakukan sesuatu dengan konsekuensi yang akan diterima di akhirat kelak, yang berupa ganjaran surga atau neraka. Perhatikanlah contoh di samping ini. Seseorang yang melakukan pencurian, maka dia akan mendapatkan balasan, yaitu akan dihukum di dalam neraka kelak. Adapun yang keempat, hikmah beriman kepada qada dan qadar, yaitu banyak bersyukur dan bersabar, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya sebagai tanda syukur, dan kita harus sabar dalam menerima segala cobaan, ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kelima, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, karena segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Allah
dan semua merupakan ketentuan daripada Allah, dan apa yang telah Allah tetapkan, kita tidak boleh berputus asa. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Nah, tibalah saatnya kita untuk melakukan kuis. Manakah video di bawah ini yang termasuk takdir mubram? Apakah video yang pertama, video yang kedua, atau video yang ketiga? Nah, tuliskanlah jawabanmu pada kolom komputer YouTube dan nantikan nilai dari gurumu. Oke, adik-adik sekalian, sampai di sini materi kita pada hari ini. Semoga sukses dan bahagia selalu. Dan pada yang akan datang akan kita lanjutkan dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.